Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah di mana kesempatan kali ini Allah memberikan kita untuk waktunya kita belajar. Allah memberikan kita kesempatan untuk kita mensyukuri bahwasanya hari ini, detik ini, kita akan mempelajari hukum-hukum tajwid. Perlu diketahui sahabat-sahabat rumah Quran yang dirahmati Allah, bahwasanya ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum bacaan dalam Al-Quran. Sekali lagi, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum bacaan dalam Al-Quran. Mempelajari hukum tajwid, hukumnya adalah fardu kifayah. Sedangkan mempraktekkan hukum tajwid adalah fardu ain. Perlu sama-sama kita perhatikan, perbedaan di antara kedua itu adalah apabila fardu kifayah mempelajari ilmu tajwid itu bisa diwakili. Salah satu contoh dalam satu wilayah, dalam satu desa, dalam satu kampung, apabila ada satu orang saja mempelajari hukum tajwid, menguasai hukum tajwid, kita sudah diwakili. Itu menurut hukum tajwid apabila menguasai. Apabila fardu ain hukumnya, yaitu mempraktikkan ilmu tajwid, maka wajib kita masing-masing individu kita wajib bisa mempraktikkannya. Sahabat-sahabat rumah Quran yang dirahmati Allah, pertama kita akan mempelajari hukum tajwid yang pertama. Perlu diketahui, pada saat kita memahami sedikit demi sedikit, maka yang akan kita pelajari pertama kali adalah pasal nun mati atau tanwin. Kita perhatikan sama-sama. Pasal nun mati atau tanwin. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah dari alif sampai ya, maka perlu kita perhatikan. Di pasal ini secara universal nun mati atau tanwin itu terbagi 4. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada ikhfa, dan yang keempat ada iqlab. Maka yang pertama kali akan kita pelajari adalah hukum tajwid izhar. Kita perhatikan sama-sama. Izhar, kata-katanya zoharo. Kalaulah kita perhatikan zoharo, yaitu zohir, maka izhar mempunyai makna jelas, terang, nyata. Ada zohir, ada batin. Zohir nampak jelas, batin tidak nampak. Jadi kita perhatikan, apabila nun mati bertemu dengan huruf izhar, maka dibaca jelas. Yang dibaca jelas adalah nun mati atau tanwinnya. Jadi kalau ada yang bertanya, apa yang dibaca jelas? Nun mati atau tanwinnya. Bukan huruf hijaiyahnya, tapi nun mati atau tanwinnya. Di hukum izhar ada 6 huruf. Ya, ada 6 huruf di dalam hukum izhar. Kita perhatikan sama-sama.
Yang pertama ada hamzah. Ada ha, ain, ha, ghain, kha. Keenam huruf ini apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka harus dibaca jelas. Kita perhatikan contohnya. Nun mati bertemu dengan alif atau hamzah. Ya. Nun mati bertemu alif atau hamzah. Maka dibaca jelas. Cara bacanya adalah man amana. Tidak boleh didengungkan, tidak boleh disamarkan. Man amana. Man amana. Nun mati bertemu dengan alif atau hamzah. Begitupun contoh-contoh yang lainnya. Maka sahabat-sahabat rumah Quran yang dirahmati Allah, silakan sahabat-sahabat semuanya mencari di dalam Al-Quran contoh-contoh lain. Oleh karena itu, setelah ini sahabat-sahabat rumah Quran, silakan tulis di buku tulisnya, dicari ke-6 huruf ini, contohnya di dalam Al-Quran. Di surat apa saja? Maka caranya adalah tulis Quran surat berapa, ayat berapa. Ya. Tulis Quran surat berapa, ayat berapa. Dan ditulis ayatnya. Quran surat berapa, ayat berapa, ditulis ayatnya. Lalu digaris bawahi seperti ini. Ya. Lalu digaris bawahi seperti ini. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga penjelasan di hukum izhar ini bisa dipahami dengan mudah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.